Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Sadaqallahul azim. Jemaah salat subuh masjid kita cintai, Masjid Pematau Kombu, yang insyaallah kita semua sebagai calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya lah kita di pagi hari ini, bahkan sejak mungkin dari jam 3 malam, ada yang jam setengah 4, jam 4 sudah bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah karena malaikat Jibril berbisik-bisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah ya Muhammad bahwa orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang istiqomah qiyamul lail. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita dengan pandai bersyukur inilah, dengan ucapan alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada dalam satu ayat dinyatakan, kata Allah, wa taral jibala jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Wa taral jibala, kau lihat gunung-gunung, jamidah, terlihatnya terdiam, kelihatannya diam. Wa hiya tamurru marra sahab, padahal gunung itu sebenarnya berjalan. Marra sahab, seperti jalannya awan yang begitu cepat. Apa maksudnya? Dijelaskan dalam ayat lain, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Enggak terasa hari demi hari ketemu apa yang disebut dengan pekan. Terus pekan menjadi bulan,
saat ini kita tidak terasa sudah memasuki tahun yang kita kenal, tahun Hijriah, tahun 1443. Tidak terasa. Kita bersyukur bisa berjumpa, karena banyak saudara-saudara kita nggak nyampe. Inilah kita wajib bersyukur. Artinya kita berikan kesempatan lagi untuk menambah dan menambah, memperbaiki dan terus agar kita siap pada saat dipanen udah menguning dan berisi dan benar-benar sesuai dengan harapan sang petani itu. Alangkah indahnya begitu melihat pohon padi yang menguning, semakin berisi, semakin merunduk, tertiup angin, bergoyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat padi yang menguning itu, siapa yang gak senang? Jangankan yang menanamnya, yang lewat aja memandang, Masya Allah, itu lihat padi menguning, cakep banget, aduh indah banget. Tapi jangan merasa senang, jangan terkecoh. Di sore hari masih menguning, di malam hari terkena, yaitu apa yang dikatakan penyakit atau werem. Yang tadinya menguning begitu pagi, harusnya dia panen, tetapi menjadi hitam, dia habis dengan hama werem. Ini yang kita takuti. Kata orang kita ahli ibadah, kata orang kita rajin ibadah, sholatnya berjamaah dan membaca Qur'annya. Kata orang jangan sampai di saat kita harusnya panen habis dimakan hama werem. Oleh karena itu, mari kita di pagi hari ini kita mengkaji. Yang pertama, kita pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa terus berdoa. Semakin berisi semakin merunduk. Khawatir pada saat panen nggak jadi panen. Kenapa? Banyak hama-hama dengan perbuatan maksiat kita, gibah kita, namimah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kita takuti. Maka benar kata Allah SWT, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun, awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun. Apa kita merasa aman? Kata Allah, kita terlena. Apa kita merasa aman? Kita terlupakan kita sedang apa dan mau kemana. Afa aminu makrallah, apakah kita merasa aman makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun, maka tidak akan merasa aman seseorang kecuali orang yang merugi. Ini sebagai pengantar, kita jangan merasa aman hidup ini, kita nggak tahu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, dia hidup dia tidak merasa aman. Bahkan dia katakan, kata Abu Bakar As-Siddiq, andaikan kaki kananku sudah masuk surga, sedangkan kaki kiri belum masuk, aku belum merasa aman. Kira-kira kita ini
Hidup ini merasa aman kan? Belum sholat isya, belum apa, enak tidur. Emangnya tahu usia kita? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Jemaah rahimakumullah. Dengan ucapan syukur alhamdulillah kita memasuki tahun Hijriah ini yang tadinya tahun 1442 sekarang masuki 1443. Kalau bicara masalah Hijriah, kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada istilah hijrah lagi setelah kemenangan kota Makkah. La hijrata ba'dal fatah, walakin niyatun wa jihadun. Yang ada adalah niat, perbaiki niat kita. Wa jihadun, dan hidup ini adalah perjuangan. Innamal hayatu jihadun wal jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya hidup ini perjuangan, dan bukan sekedar perjuangan, tetapi perjuangan menuju jalan Allah, menuju ridha Allah. Oleh karena itu ditegaskan dalam ayat berikutnya, kata Allah, fa aina tadhhabun? Sekarang mau kemana? Kita sudah bersyukur ketemu dengan tahun baru ini. Terus buat apa? Fa aina tadhhabun? Mau kemana? Sudahkah kita bisa jawab? Simpel pertanyaannya, kata Allah, fa aina tadhhabun? Mau kemana Anda? Jawabannya ada dua di dalam Al-Quran. Inni dhahibun ila rabbi. Yang kedua, inni muhajirun ila rabbi. Nah ini supaya kita hafal ini ayat ini, pendek ya. Yang pertama pertanyaannya, fa aina tadhhabun? Sama-sama. Jawabannya, inni dhahibun ila rabbi. Sama-sama. Inni dhahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku menuju Tuhanku. Sesungguhnya aku menuju ridha Allah. Ini jawabannya. Yang kedua, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku hijrah kepada Allah. Sesungguhnya aku hijrah, berubah, meningkat, yaitu menuju derajat yang tertinggi di hadapan Allah. Kita coba pertanyaan, jawaban yang pertama, jawaban yang kedua. Pertanyaannya, fa aina tadhhabun? Jawaban yang pertama, inni dhahibun ila rabbi. Yang kedua, fa aina tadhhabun? Inni muhajirun ila rabbi. Yang pertama, fa aina tadhhabun? Inni dhahibun ila rabbi. Yang kedua, fa aina tadhhabun? Inni muhajirun ila rabbi. Jemaah rahimakumullah. Kenapa Allah tanyakan fa aina tadhhabun? Mau kemana? Karena banyak orang yang usianya sudah 30 tahun, 40 tahun bahkan sudah 50 tahun, masih bingung aja. Mau kemana Anda? Masih bingung, padahal usianya sudah 40-50 tahun, belum nyampe ke masjid. Masih bingung aja, ini mau kemana ya?
Fa aina tadhabun? Mau kemana Anda? Selalu yang dipikirkan bagaimana anak istriku. Sayang rasanya hidup ini hanya memikirkan anak istri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia selalu ummati, ummati. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Masa bodoh, yang penting anakku, istriku beres lah. Gak pernah mengucapkan ummati, ummati. Rasul sendiri sebagai uswah kita, dia mengatakan ummati, ummati. Bagaimana umatku? Umatnya pada mati. Ummati, ummati. Maka tentunya kita, kalau selama ini kita hidup hanya memikirkan sendiri dan keluarga, tanpa memikirkan umat. Padahal Rasul sendiri mengatakan ummati, ummati. Kenapa kita tidak memikirkan itu sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, bagaimana untuk meramaikan masjid kita ini, bagaimana untuk supaya makmur, bagaimana ummati, ummati, bagaimana supaya terus mantap keimanan dan ketakwaannya, bagaimana selalu inni dhahibun ila rabbi. Sering saya katakan, dalam satu hadis nyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita sedang berjalan, kemudian di perjalanan ada kayu berduri, kata Rasulullah, singkirkan itu. Kenapa? Apa niatnya? Kebanyakan niatnya manusia, karena kalau nggak disingkirkan ini bahaya. Manusia, orang-orang bahaya. Itu bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita singkirkan? Karena Allah suka yang seperti ini. Karena Allah suka, aku lakukan. Karena Allah ridho, aku lakukan. Manfaatnya untuk manusia, tapi tujuannya untuk Allah. Kenapa masjid ini diperindah, dipercantik? Karena Allah suka. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh indah dan mencintai yang indah-indah. Allah tujuannya adalah Allah, tapi manfaatnya untuk manusia. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ada jamal di sini. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah tuh indah, mencintai kepada yang indah-indah. Kenapa rumah kita diperbaiki lagi? Karena Allah suka yang indah-indah. Sehingga aku lakukan ini. Tujuannya Allah, manfaatnya untuk manusia. Yang selama ini tujuannya manusia dan manusia. Ini harus kita luruskan. Apabila seseorang melakukan sesuatu tujuannya manusia, siap-siap pada satu saat untuk menjadi orang yang kecewa. Tapi kalau kita tujuannya Allah, tidak ada istilah kecewa. Dipuji tidak bangga, dikatain nggak marah. Terus kenapa? Sebagaimana kita setiap setelah takbiratul ihram, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Mari kita luruskan niat kita. Jemaah rahimakumullah. Inilah yang pertama. Inni dzahibun ila rabbi. Bahwa
semuanya adalah Allah. Fa aina tadhhabun? Inni dhahibun ila rabbi. Fa aina tadhhabun? Inni dhahibun ila rabbi. Sama-sama. Fa aina tadhhabun? Inni dhahibun ila rabbi. Fa aina tadhhabun? Inni dhahibun ila rabbi. Selalu Allah aja. Mau kemana? Biasa. Yang dituju adalah ridho Allah. Ini yang pertama. Jawaban yang kedua, inni muhajirun ila rabbi. Sama-sama. Inni muhajirun ila rabbi. Aku hijrah, aku meningkat menuju derajat kepada Allah. Kenapa demikian? Jawaban yang kedua, kita harus meningkat hijrah. Kita sudah menuju ke masjid, kita sudah menuju ibadah. Tapi adakah peningkatan selama ini? Jangan sampai kita masih cuek-cuek aja pada Allah. Sehari semalam kita ada panggilan Allah 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam surat An-Naml diulang sampai 5 kali. Ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah, ailahum ma'allah. 5 kali diulang berturut-turut itu ayat. Masya Allah. Coba buka surat An-Naml ayat 160 berapa tuh? Ailahum ma'allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Segitunya, begitu sibukkan, kemudian ada panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dipanggil Allah, kadang-kadang kita pura-pura nggak dengar. Dipanggil Allah, kita cuekin. Kira-kira ada nggak orang begitu? Banyak. Ditanya ada nggak? Banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah langsung kita datangi panggilan Allah atau kita teruskan itu? Ailahumma Allah. Mari kita tingkatkan. Minimal waktu dulu dah. Apalagi yang usianya sudah model-model, ini masih muda-muda, masih lama ini mah. Yang muda, nggak ada yang tua sini ya? Iya, ini muda-muda semua nih mah, masih lama. Amin. Berarti nyumpain yang tua. Minimal waktu, kita disiplin waktu. Kenapa? Ini masalah sholat merupakan barometer. Kata Rasulullah SAW, as-salatu mizanun, faman awfa istawfa. As-salatu mizanun, faman awfa istawfa. Salat merupakan barometer seseorang apakah mulia atau tidaknya di hadapan Allah. Lihat aja salatnya. Apakah dia memuliakan Allah atau sebaliknya menghinakan Allah. Sebagaimana Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana selama hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Aisyah, Rasul biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh, sama manusia seperti kita. Cuma, nih cumanya, cuma kalau udah ada panggilan Allah, sedang berbicara dengan aku, sedang ngobrol dengan aku, ditinggalin seolah-olah nggak kenal dengan aku. Masya Allah. Kira-kira kita lagi ngobrol sama temen nih, sama-sama tukang ngaji, ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
kira-kira diterusin ngobrol atau ditinggalin? Rasulullah memberikan contoh semacam itu. Mari kita hijrah. Inni muhajirun ila Rabbi. Itu yang pertama. Waktu. Yang kedua, kita hijrah, ibadah kita meningkat. Meningkat apanya? Mungkin selama ini kita hanya yang wajib-wajib, maka kita qobliyah dan ba'diyah, jangan tinggalkan itu. Karena salat sunnah yang pertama sebagai jababir sebagai tetambar kekurangan-kekurangan salat kita, ibadah kita, ditambah dengan salat-salat sunnah jababir. Yang kedua, fungsi dari salat sunnah itu merupakan yaitu taqarrub ilallah, semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak orang melakukan salat-salat sunnah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, semakin malas melakukan salat sunnah, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub ilallah. Maka kita hijrah. Mungkin selama ini kita salat duhanya, kalau kita salat duha biasa rata-rata berapa rakaat kita? Rata-rata lah kira-kira 2, ada yang 4 gitu kan ya. Itu udah berapa tahun tuh? Ya ada kali 3 tahun lah, masih 4 aja. Nah sekarang hijrah. Inni muhajirun ila Rabbi, hijrah, naik terus. Ayo kita bismillah dah. Ya, duha kita paling tidak 12 rakaat lah. Insya sanggup nggak tiap hari duha kita 12 rakaat? Jawabannya insya Allah. Dari dulu tuh jawabannya. Ayo kita pengen maksimal. Gampang kok resepnya. Begitu saat kita mau sholat duha yang biasanya 2 rakaat, bagaimana supaya 12 rakaat? Begitu aja resepnya. Mau 2 juta atau 12 juta, kira-kira pilih yang mana? Kalau ngomong duit baru 12 juta. Jadi begitu mau sholat duha 2 juta atau 12 juta. Nah, bismillah 12 rakaat. Ini supaya terutama yang muda sih enggak masalah. Yang belum. Yuk kita supaya ada hasilnya. Ta'lim kita pagi ini kan ya. Tuh. Alhamdulillah sejak ta'lim itu saya duhanya sekarang 12 rakaat. Tapi nggak usah bilang-bilang sama temen. Itu rahasia kita dengan Allah. Alhamdulillah mulai hari ini saya akan melaksanakan duha 12 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Banyak yang tanya, terus bacaannya apa? Ya kita hafal lah. Yang hafal kuliah ya itu aja surat langganan. Ya. Kalau yang ini ya wasyamsi wadduhaha wadduha wal laili idza saja. Terus jangan. Tapi waduh, ini saya lagi buru-buru nih, ada program ini, ada ini, ada ini. Udah kuliah aja. Begitu tuh. Kul. Jamaah rahimakumullah. Kita niatkan hijrah. Hijrah apanya? Meningkat ibadah kita. Karena la hijrah ba'dal fatah. Tidak ada hijrah setelah fatah. Walakin niyatun wa jihadun. Kita rubah niat kita. Wa jihadun, dan kita
jihad kita, semangat juang kita, bukan jihad di perang aja, semangat juang kita, ruhul jihad. Kita bersyukur pada Allah masih diberikan kekuatan, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah, alhamdulillah. Saudara-saudara kita ya Allah masih muda, masih energik, ya Allah masih ganteng, istrinya juga masih begitulah. Kasihan masa kita, maka tentunya kita berusaha, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo hijrah. Ini yang disebut inni muhajirun ila rabbi. Sama-sama. Yang pertama, inni dzahibun ila rabbi, sama. Nah, yuk kita masih ingat pertanyaan Allah? Simpel. Fa aina tadhhabun? Sama-sama. Fa aina tadhhabun? Jawabannya inni dzahibun ila rabbi. Jadi kalau nanti ketemu ntar sore sama teman kita menjelang maghrib, kita yang negor, fa aina tadhhabun? Jawabnya inni dzahibun ila. Mantap. Ntar sore ketemu sama teman kita, fa aina tadhhabun? Inni dzahibun ila rabbi. Udah hafalkan tuh ya. Yang kedua, inni muhajirun ila rabbi. Jamaah rahimakumullah, mari kita hijrah. Terus apa lagi? Hijrah di malam hari, yang kita tahu bahwa malam itu dibagi 3. Alhamdulillah kita di Indonesia 24 jam dibagi 2. Separuh untuk siang, separuh untuk malam. 12 jam untuk siang, 12 jam malam. Mulai jam 7 itu sudah malam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 jam malam. 12 dibagi 3. 7, 8, 9, 10. Linnas untuk manusia. Untuk berbicara dengan anak kita, cucu kita kalau yang punya cucu. Bicara dengan istri kita, linnas. 7, 8, 9, 10 untuk manusia. 11, 12, 1, 2 linafsi, untuk diri kita istirahat, tidur. Berapa jam? 4 jam. 3, 4, 5, 6 lillah, untuk Allah. Mulai jam 3, 4, 5, 6 untuk Allah. Kita sampai jam 6 untuk Allah. Di akhir dengan sholat apa? Isyraq. Ulang lagi. Malam dibagi 3. 1/3. 7, 8, 9, 10 linnas, untuk manusia. 11, 12, 1, 2 linafsi, untuk diri kita istirahat. 3, 4, 5, 6 lillah, untuk Allah. Jam 3 lillah, untuk Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus aw zid alaihi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Hai orang yang tidur, bangun, bangun. Ya ayyuhal muzammil, qum, bangun. Itu qumil lail, qiyamul lail. Setelah kita qiyamul lail,
di situ. Warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Setiap malam setelah sholat tahajud membaca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kau ngiri kepada orang yang semacam itu. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal ini. Yang pertama, pada orang yang kaya dan begitu dermawannya menginfakkan hartanya, hendaklah ngiri kepada orang semacam itu. Dan yang kedua, hendaklah ngiri kepada orang yang tengah malam membaca Al-Quran. Itu yang perlu kita iriin. Kata istri kita, ya Allah abang, sekarang kok beda. Ya Allah, tahajudnya tiap malam. Ya Allah, aku salut sama abang, baca Quran. Ya Allah, sejak kapan abang kok, subhanallah, saya ngiri sama abang, kok gak ngajak-ngajak bang. Masya Allah. Kita bukan nyuruh tapi nyontoin. Subhanallah, indah rasanya. Sehingga istri kita mengatakan, enggak ada lagi, tiada duanya suamiku. Inilah imamku dunia akhirat. Aku yakin dia akan membawa aku. Dicontohin. Ini muhajirun ila rabbi, hijrah. Hebat atau mulia atau tidaknya seorang di situ. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Benar-benar sejak sore diniatin. Bahkan Salman Al-Farisi setiap maghrib menjelang isya dia tersenyum, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah aku berjumpa dengan malam ini, ya Allah ya Rabb. Dia tersenyum sambil memandang, ya Allah, entar malam bangunkan ya Allah, jam 3 malam ya Allah ya Rabb, aku akan bermesra-mesraan dengan engkau ya Allah. Udah diniatin sejak sore, udah tersenyum. Salman Al-Farisi. Adakah Salman Al-Farisi di zaman modern ini, sekarang ini? Masih banyakkah? Insya kita termasuk Salman Al-Farisi di zaman modern ini. Amin ya Rabbal. Sudah mengancam. Bahkan Salman Al-Farisi mengatakan malam itu merupakan maidah. Maidah itu santapan. Santapan itu apa? Hidangan. Kita lagi lapar nih, kemudian hidangan di depannya, kira-kira gimana? Belum dimakan udah, belum dimakan udah, apa namanya, ngeces atau apa tuh? Iya, udah ngiler aja, belum dimakan udah. Tuh Salman Al-Farisi semacam itu tuh. Malam ini juga dianggapnya maidah, hidangan. Kenapa? Malam itu waktu yang istimewa. Peristiwa-peristiwa apapun yang istimewa di malam hari. Isra Mi'raj malam hari. Termasuk Lailatul Qadar malam hari. Pokoknya yang indah-indah itu yang mulia adanya di malam hari. Maka kita muliakan malam hari. Bahkan seorang ahli sufi, orang yang ahli ibadah, dia katakan bila perlu malam tuh nggak usah tidur. Tuh bila perlu, masya Allah.
Kalau kita kan masih dibagi-bagi ya. Tuh, banyakan buat Allah, banyakan buat kita. Nih. Hijrah, mari kita, ini muhajirun ila rabbi, mari kita hijrah. Kecintaan kita. Seperti dicontohkan oleh seorang sufi, Rabi'ah al-Adawiyah, pada saat dilamar oleh Hasan Basri. Ya Rabi'ah al-Adawiyah, aku lamar engkau, bagaimana lamarku? Diterima atau tidak? Apa jawabannya? Maaf, di hatiku tidak ada celah-celah untuk mencintai yang lain. Tidak ada kesempatan untuk mencintai yang lain. Sepenuhnya untuk Allah, subhanallah. Beda dengan kita. Cinta kita dibagi-bagi. Cinta kepada anak, pada istri, pada benda, pada ini, sisanya untuk astagfirullahaladzim. Cinta sisanya untuk Allah. Ayo kita hijrah. Inni muhajirun ila rabbi. Jamaah rahimakumullah. Inilah pertanyaan dari Allah, kita harus bisa jawab. Fa aina tadhhabun? Yang pertama, inni dzahibun ila rabbi. Pertanyaan yang kedua, fa aina tadhhabun? Inni muhajirun ila rabbi. Mari kita setiap langkah, dari masalah yang sekecil-kecilnya sampai masalah yang sebesar-besarnya, adalah niatkan ibadah. Yang kedua, mari kita jangan sampai begini-begini terus. Antara tahun yang lalu dengan sekarang masih tidak ada perubahan. Hijrah. Ini muhajirun ila rabbi. Mulai dari sholat duhanya, tahajudnya, membaca Al-Qur'annya, hijrah. Maka inilah berbicara masalah hijrah. Salah seorang yang benar-benar sebagai inovator, ide-idenya cemerlang. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini idenya cemerlang, sehingga tahun hijrah, ya, tahun baru, tahun Islam itu, yaitu mulai dari hijrah Rasulullah SAW. Ini ide dari Umar bin Khattab. Al-Quran dibukukan, ide dari Umar bin Khattab. Karena saat itu terjadi peperangan Yamamah antara kaum muslimin dan murtadin. Setiap hari banyak muslimin yang meninggal dunia yang hafal Al-Quran. Bayangkan, kata Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, setiap hari penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia, sementara Al-Quran belum dibukukan. Ya Abu Bakar, bagaimana? Andaikan dibiarkan, Al-Quran akan musnah. Abu Bakar awalnya tidak menerima. Betul usulmu ya Umar, tapi bagaimana dengan Rasulullah SAW? Rasul sendiri tidak melakukannya. Tapi bagaimana? Dibukukan, Rasul sendiri tidak melakukan, dosa. Bid'ah, ini bid'ah. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau tidak dibukukan, Al-Quran akan musnah. Inilah mungkin yang disebut dengan bid'ah hasanah. Akhirnya Al-Quran dibukukan atas dasar usul dari Umar bin Khattab. Ayo, masihkah ada inovator-inovator ulum seperti Umar bin Khattab? Ide-idenya cemerlang untuk umat. Maka kita inilah selayaknya menjadi, memiliki ide-ide cemerlang untuk membawa anak kita, istri kita, agar bukan anak di dunia saja, bukan istri di dunia saja, tetapi dibawa sampai ke surga nanti. Bagaimana caranya? Jawabannya, walau anna ahlal qura amanu wattaqala fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Bimbing anak kita, imannya mantap, ketakwanya mantap, sehingga menjadi rumah baiti jannati. Jamaah rahimakumullah. Mari kita niatkan semua hidup untuk Allah, dan mari kita tingkatkan ibadah kita, hijrah, sehingga kita insya Allah menjadi orang-orang
yang mengutamakan Allah, yang memuliakan Allah, sehingga kita akan diutamakan, dimuliakan oleh Allah SWT, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.